Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Maulana Yusuf mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagai samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Jemaat kita undang bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Saudara-saudara, kebaktian ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, karya penyelamatan Allah telah dimulai sejak lampau sampai hari ini dan terus hingga di masa depan. Allah tidak pernah berhenti berkarya menyatakan keselamatan, sekalipun manusia berada dalam kesulitan hidup. Karenanya jangan berputus asa dan teruslah percaya pada karya penyelamatannya. Mazmur 31 ayat 22 berbunyi, "Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan."
sahabat dari Galilea. Di tengah sakit yang parah, maut nyaris menyertai, tidurku amat gelisah dan nafasku sesak. Ku rasakan tangannya hingga sakitku lenyap. Sungguh itu karena Tuhan, sobat dari Galilea. Umat Tuhan, mari datang ke hadirat Tuhan secara pribadi untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami. Kasihanilah kami yang lemah, ampunilah kami yang berdosa ini. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa, Tuhan memberikan berita anugerah yang pada hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat yang ke-13 yang berbunyi, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudara, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kepada Roh Kudus di dalam doa agar Ia berkenan untuk memberikan hikmat bagi kita, agar kita bisa memahami firman itu dengan baik. Mari kita bersama berdoa. Ya Roh Kudus, surailah kami dengan roh hikmat daripada-Mu, agar kami bisa memahami firman yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Berikan kami juga bimbingan, agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, berdasarkan firman yang akan kami baca dan renungkan itu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca firman Tuhan yang saat ini terambil dari Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, yang berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan, menghayati, serta mampu untuk melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara, tema dari renungan kita pada saat ini, pada hari Minggu ini adalah Allah masih terus berkarya. Entah mengapa ketika saya membaca dan mengingat kisah tentang perjamuan di Kana, yang tentu saja sudah sering kita baca kisahnya itu, saya teringat akan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mbak Whitney Houston dan Mbak Mariah Carey. Judulnya adalah When You Believe. Nah, karena suara saya kurang bagus dan kurang pandai menyanyi, saya tidak ingin menyanyikannya saat ini, nanti memalukan. Tapi beberapa lirik yang menarik dari lagu ini sungguh tepat untuk kita renungkan, karena dia bicara tentang kondisi yang menakutkan. Diawali dengan kata-kata, "Many nights we prayed with no proof anyone could hear." Jadi berdoa tapi seperti tidak ada yang mendengar. "In our hearts a hopeful song we barely understood." Jadi ada harapan tapi tidak betul-betul dapat dimengerti apa arti dari harapan itu. Lalu dinyatakan, "Now we are not afraid, although we know there is much to fear." Jadi seperti kontradiksi, tidak lagi takut walaupun ada banyak hal yang bisa membuat ketakutan. "We were moving mountains." Nah, ini seperti kutipan dari ayat Alkitab, kalau percaya bisa memindahkan gunung. "Long before we knew we could." Yes. Dan liriknya yang terkenal gitu, bahwa there can be miracles when you believe. Mujizat yang dinyatakan, diungkapkan lewat lagu ini, itu terjadi katanya kalau kamu percaya. Tetapi keyakinan seperti itu, seperti yang dinyatakan di dalam lagu ini, itu melukiskan sebuah keadaan yang sangat tidak nyaman, menekan, menindas, kondisi yang mendatangkan putus asa, lemah, seakan-akan tanpa harapan, doa-doa yang tadi dikatakan seakan-akan tidak didengar. Begitulah ketika saat seperti itu terjadi, mujizat berarti. Ya, there can be miracles when you believe. Perjamuan di Kana rasanya tidak seperti itu ya. Kalau kita mengikuti dengan baik ceritanya, tidak ada kondisi keputusasaan,
ketakutan, kekhawatiran, ya, dan tidak ada juga sesuatu yang perlu dikhawatirkan tentang masa depan. Ini hanya sebuah pesta. Dan memang betul, pada waktu itu anggurnya kurang. Tapi kurang kan bukan berarti tidak ada sama sekali. Ya paling-paling kalau itu terjadi di sebuah pesta, sang host itu ya, tuan atau nyonya pesta, yang tuan atau nyonya rumahnya yang mengadakan pesta keluarga itu malu. Ya. Tapi tidak sesuatu yang sangat besar toh. Ya itu hanya sesuatu yang ya mungkin juga sesaat ya. Tidak sampai frustrasi, kehilangan harapan dan seterusnya seperti lagu tadi. Jadi mengapa pada saat itu sampai Tuhan Yesus itu membuat mujizat. Sampai-sampai ada air menjadi anggur yang lalu luar biasa ya. Peristiwa ini diingat banyak orang sampai dengan sekarang. Kita coba renungkan alasan mengapa dan apa maksudnya air menjadi anggur itu di dalam perjamuan di Kana tadi itu. Dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, mujizat adalah tanda. Tadi pun dikatakan inilah yang pertama dari tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Tanda itu semacam simbol sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu yang lain. Ya, kalau kita sehari-hari itu melihat ada tanda rambu-rambu lalu lintas, ada merah, di tengahnya ada putih, ya strip, nah itu dilarang masuk misalnya saja. Itu menandakan dilarang masuk. Ya. Tanda atau simbol itu semacam itu. Tapi apa artinya tanda dalam Injil Yohanes, khususnya kalau saat ini kita melihat yang terjadi tanda itu berupa air. Di dalam cerita Alkitab, kita sering menemui kisah-kisah yang temanya atau berkaitan dengan air. Dan seringkali menunjukkan bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Maka adanya air itu sekaligus menandakan adanya kehidupan. Di waktu orang Israel berjalan di padang gurun, satu kali kehabisan air. Mereka kehausan, di Keluaran 17 itu ceritanya. Lalu mereka marah-marah kepada Musa. Ya, mereka mengingat bahwa di Mesir, sebelum mereka keluar dari Mesir, itu tidak ada kondisi yang seperti itu. Kok sekarang justru ketika bebas, malah ada kekurangan yang sangat mendasar ya, air itu. Kita tahu bahwa orang tidak bisa hidup berlama-lama tanpa air. Kemudian Musa melaporkan itu kepada Tuhan. Musa juga komplain nih, gimana kok orang-orang marah dan bahkan sudah siap untuk melempari dia dengan batu segala macam. Lalu Tuhan meminta Musa untuk memukul gunung batu di Horeb, yang kemudian dalam cerita itu kita tahu mengeluarkan air. Lalu tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Cerita itu juga merupakan sebuah tanda, bukan sebuah pesan, bukan, bahwa kehidupan itu terus berlangsung ketika Tuhan memberikan air, dan ketika air tidak ada, kehidupan terancam. Di Yohanes sendiri, di Injil Yohanes pasal 4, sesudah peristiwa perjamuan di Kana, kita juga melihat ada cerita tentang perempuan Samaria yang menimba air ya, dari sumur Yakub itu, dan terjadi percakapan dengan Yesus di situ. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tentang dua macam air yang fisik itu, air sumur tadi, dan air kehidupan. Lagi-lagi di situ ditunjukkan tentang makna dari air. Ya, air, baik air dari sumur itu maupun juga, nah inilah bahwa Yesus itu adalah air kehidupan yang terus mengalir, yang tiada habisnya. Nah,
Saya kira kisah di Kana ini juga bicara tentang kehidupan yang tiada habisnya. Memang peristiwanya sendiri biasa saja, sebuah perjamuan perkawinan. Tapi kita ingat, 1 air, 2 perkawinan itu sendiri sesuatu yang menarik untuk dikaitkan dengan kehidupan. Air tadi sudah kita lihat, kita hayati, memang sangat kita butuhkan untuk menjamin kehidupan. Perkawinan kan juga begitu. Terutama dalam cerita-cerita Alkitab, ya kan, bahkan Alkitab itu didahului dengan perintah Tuhan, beranak cuculah. Lalu dari dasar itu perkawinan diadakan. Ya, mungkin tidak terlalu sesuai dengan konteks sekarang, orang menikah belum dan tidak harus dikaitkan dengan punya keturunan dan seterusnya. Tapi di Alkitab demikian ceritanya. Setidaknya manakala orang, keluarga, manusia itu punya keturunan, maka kehidupan berlanjut. Ya. Jadi seperti air, seperti perkawinan itu bicara tentang kelanjutan kehidupan. Kehidupan yang tidak mandek oleh sesuatu. Hidup itu tidak berhenti, seperti air yang terus mengalir. Itu rupanya tanda yang kita bisa pelajari dari peristiwa di Kana ini. Hal kedua, saudara-saudara, yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita ingat adalah anggur. Ya. Nah, sampai sekarang, manakala kita perjamuan kudus, kita minum anggur. Ya, tentu dengan catatan kalau itu diperbolehkan karena alasan kesehatan. Kadang-kadang orang memilih teh atau air dan seterusnya. Kadang-kadang juga anggurnya tidak beralkohol dan seterusnya. Tapi kita ingat bahwa di zaman Tuhan Yesus itu anggurnya beralkohol. Maka tadi pun di dalam pesta ya, itu berhari-hari bisa saja orang sampai mabuk dan seterusnya. Tapi di Kidung Agung segala macam itu tanda sukacita. Hanya dalam kaitan dengan Tuhan Yesus, kita diingatkan pada perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan mati. Perjamuan yang sampai sekarang itu kita ingat lewat perjamuan kudus. Ketika Yesus bersama dengan para muridnya makan bersama. Ya, itu memang suasananya makan bersama. Pesta, ya. Memang tidak pesta perkawinan, tapi pesta makan-makan. Maka peristiwa di Kana ini juga mengingatkan akan peristiwa ketika Yesus makan bersama dengan para muridnya yang tidak lain menunjuk pada kesengsaraan dan kematiannya. Oleh sebab itu, di ayat 4 tadi kita mendapati ketika Ibu Yesus itu mengatakan mereka itu kekurangan anggur atau kehabisan anggur, katakanlah begitu. Lalu Yesus mengatakan, apa maumu Yesus? Ibu, saatku belum tiba. Jadi jelas ini menunjuk kepada peristiwa kesengsaraan dan kematian Yesus. Maka tanda yang dimaksud di sini adalah juga tentang kesengsaraan dan kematian Yesus. Orang diingatkan akan itu. Kita tahu bahwa kesengsaraan dan kematian Yesus itu adalah jalan untuk makin memantapkan apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus sejak keberadaannya di dunia, yaitu Allah terus memberikan kehidupan yang kemudian disebut dengan istilah selamat. Ya, kalau sekarang kita sering pakai istilah Ibraninya shalom. Ya, kalau saya sendiri ya bisa nerima, tapi tidak sering-sering ngomong shalom karena saya pengajar perjanjian lama, jadi tahu arti Ibrani itu dan ya mungkin tidak perlu dilebih-lebihkan. Yang penting maknanya tentu saja yaitu kehidupan, ya kehidupan yang ya boleh dikatakan ideal. Segala sesuatu ada bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kehidupan bersama. Ya, macam yang dibayangkan oleh kitab Wahyu tentang Yerusalem yang baru, langit baru, bumi baru, harapan yang seperti itu. Di dalam Injil Yohanes, kehadiran Yesus itu menyatakan atau menjadi tanda bahwa Allah menyediakan kehidupan yang seperti itu.
Maka selalu tanda-tanda itu, atau sering ya, berkaitan dengan hal-hal yang di dalam dunia ini kita sangat butuhkan. Kali ini air, nanti juga ada roti. Ya, jadi kebutuhan sehari-hari menandakan bahwa kalau itu dipenuhi, maka ada kehidupan. Namun, Tuhan Yesus menyatakan kehendak Allah bahwa kehidupan yang dimaksud tidak terbatas pada kehidupan yang di dunia atau yang sifatnya fisik atau yang sekarang saja. Bahwa kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang sangat luas dan sampai selama-lamanya, yang terus mengalir seperti air itu tadi. Jadi mujizat di Kana ini sebenarnya berisi pesan bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan yang kekal itu sebenarnya sudah hadir. Jadi seperti hadir di perjamuan kawin di Kana dan membuat air menjadi anggur, itu mau menyatakan bahwa ini loh saya, Tuhan aku, yang sudah datang dan memberikan kehidupan. Seperti air, seperti anggur, seperti juga nanti tubuhku, nyawaku, kuberikan bagimu, ya, untuk kehidupan yang terus mengalir. Ya. Dan itu sudah terjadi saat itu juga. Persoalannya apakah orang-orang itu memahami. Nah, di Injil Yohanes seringkali dilukiskan orang-orang tidak ngerti, tidak nangkap maksud dari tanda itu, dari kehadiran Yesus itu. Bagaimana tanda ini, kisah ini berarti bagi kita sekarang, saudara-saudara? Apa maknanya bagi kita di masa sekarang ini? Pertama-tama kita lihat bahwa Yesus hadir di dunia. Dan seperti tadi itu makan minum juga. Ya. Jadi betul-betul seperti manusia biasa. Manusia umumnya pada umumnya. Dan kalau menunjukkan apa yang dia lakukan sebagai Tuhan, itu juga lewat hal-hal yang biasa seperti air dan nanti roti seperti yang tadi sudah kita lihat bersama-sama. Maka artinya bagi kita semua adalah bahwa kehidupan itu terus berlangsung sampai dengan saat ini terbukti dari adanya kecukupan akan kebutuhan mendasar kita seperti air dan makanan dan minuman. Maka kalau kita menghayati kisah ini, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mendapatkan kebutuhan yang mendasar itu? Saya bayangkan bahwa jemaat GKI Maulana Yusuf semuanya cukup makan dan minum, ya kadang-kadang agak berlebih sedikit, ya karena bisa mendapatkan sesuatu yang lebih mewah atau lebih bergizi dan seterusnya. Tapi paling tidak cukup makan dan minum. Nah, tapi kita sadar bahwa tidak semua kenyataannya seperti itu. Masih ada kelaparan, kadang-kadang juga kurang gizi, stunting. Itu bisa juga terjadi di negara kita, di beberapa wilayah yang kalau musim kemarau betul-betul kesulitan untuk mendapatkan makanan, minuman. Apa yang terjadi manakala kita menghadapi yang seperti ini? Masih ada orang yang kelaparan dan seterusnya. Kita diingatkan bahwa sebetulnya jumlah makanan dan minuman di dunia ini cukup untuk memberi makan dan minum bagi semua orang. Sekalipun jumlahnya banyak, nggak usah jauh-jauh lah ya, di negara kita itu cukup sebetulnya gitu. Tapi bisa terjadi ketidakseimbangan oleh karena keserakahan. Ada yang mengambil jatahnya orang. Ya. Nah ini bisa harfiah makanan minuman tuh, kalau di asrama biasanya ya mahasiswa itu kan suka entah karena menggoda atau bagaimana ngambil jatahnya temannya. Ya, lalu ya yang diambil bisa saja seluruh makanan tapi jarang ya. Itu kalau kelakar-kelakar di asrama yang setelah sekian lama diingat itu ya ketawa-ketawa sendiri, diambil
yang enak-enak itu ya, kalau pas ada daging segala macam itu diambil gitu ya, terus dimakan, temannya nggak kebagian. Ya, tapi itu hal kecil. Hal besar bisa juga yang seperti itu. Korupsi, ya, dengan segala macam bentuk keserakahan. Ya. Pastilah kalau itu terjadi, yang seharusnya cukup menjadi tidak cukup. Ya. Jadi persoalan kita itu bukan karena Tuhan tidak memberikan kecukupan, tapi karena ada yang serakah, seperti cerita di Keluaran itu juga ya, ketika berjalan ada burung puyuh, ada yang serakah ngambil banyak malah sakit ya. Kibrat tawah itu ya yang ceritanya Tuhan menghukum mereka yang serakah. Nah, cerita itu juga akan mengingatkan kita bahwa sampai sekarang pun orang itu bisa serakah. Mungkin karena khawatir, wah nanti aku nggak kebagian, wah nanti anak cucuku gimana, dan seterusnya. Semua pikiran yang akhirnya membuat dia itu nggak peduli pada orang lain. Gitu. Nah maka tugas kita tentu adalah pertama meyakini bahwa makanan dan minuman itu cukup sebetulnya. Ya, seperti Tuhan juga menunjukkan cukup kok sebetulnya. Semuanya dapat begitu kan. Semuanya dapat. Nah, maka perasaan cukup itu penting. Seperti juga di dalam doa Bapa kami, mintanya kan cukup, itu penting supaya tidak menjadi serakah. Dan kalau mendapati orang-orang yang serakah di sekitar kita, tugas kita untuk mengingatkan. Kan begitu ya, gereja selalu juga punya panggilan untuk mengingatkan, seperti juga Tuhan mengingatkan mereka yang serakah, jangan serakah. Supaya semuanya itu kebagian. Tetapi kita juga sadar bahwa kehidupan itu, kalau pakai bahasa kita, orang hidup tidak cukup dari roti saja. Berarti setelah makan dan minum, setelah kebutuhan yang mendasar itu dipenuhi, masih ada yang lain. Kita sadar bahwa dalam kehidupan ini kita punya banyak hal yang tidak hanya bicara soal kebutuhan mendasar saja. Setelah makan dan minum cukup, ada banyak hal kita memperhatikan, entah itu berkenaan dengan pergaulan dengan sesama, memberikan kenyamanan, kedamaian, juga kepada lingkungan, ya, kepada alam ini. Ada banyak tugas memelihara kehidupan ini. Berarti kehidupan ini luas, jauh lebih luas dari sekedar makan dan minum. Orang menjadi hidup tidak hanya ditentukan oleh makan minum, ya, dukungan lingkungan. Kalau sekarang moral modern ada pendidikan, begitu ya, ada hobi dan seterusnya. Dan kita juga sadar dengan adanya krisis lingkungan akhir-akhir ini, keseimbangan antara manusia dengan alam, ya, keserakahan manusia terhadap alam itu juga menimbulkan krisis dan bisa menghantam manusia sendiri, di samping juga merugikan alam. Maka kita diingatkan untuk mengingat alam juga, ya, bahwa alam itu juga makhluk Tuhan, juga ciptaan Tuhan. Ya, jangan membeda-bedakan, jangan meninggikan manusia sampai membuat manusia itu takabur, menganggap alam itu hanya sebagai objek untuk keuntungan dirinya. Itu salah, itu keliru. Karena kalau itu yang terjadi, hidup tidak seimbang, maka kehidupan bisa mandek. Maka itu melawan maksud Tuhan. Karena maksud Tuhan adalah mengadakan kehidupan, melanggengkan kehidupan. Selamat, shalom, hidup kekal. Itu hidup yang terus-menerus, yang langgeng sampai selama-lamanya. Bukan bicara surga yang lepas dari dunia, atau tidak hanya surga itu saja, tetapi juga kelangsungan kehidupan di dunia. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan hidup yang kekal. Maka tugas kita juga sebagai gereja, sebagai umat Tuhan itu untuk mengingat itu ya, keluasan kehidupan ini. Ada banyak yang terkait dengan kehidupan ini yang perlu kita perhatikan, di samping kebutuhan mendasar seperti makanan dan minuman.
atau makanan minuman itu saja sudah persoalan. Toh tadi kita sudah diingatkan bahwa ya itu tidak hanya untuk diri saya saja, keluarga saya saja, tapi juga untuk semua orang. Itu juga perlu diperhatikan. Itu juga bicara tentang hubungan kita dengan orang-orang yang lain. Demikian pula dengan yang jauh lebih luas daripada orang-orang terdekat di lingkungan sekitar kita. Kesadaran akan kehidupan yang terhubung dengan berbagai macam hal itu membuat kita merasakan hidup yang jauh lebih luas daripada yang bisa kita lihat kalau kita cuman perhatiannya itu pada yang ada di depan kita gitu. Apalagi kalau yang ada dan kita alami itu yang nggak enak, yang membuat kita mengeluh segala macam begitu. Ya, jadi kita perlu memperhatikan kehidupan itu seluas-luasnya. Maka saudara-saudara, kita dalam mengelola diri sendiri, sekarang ini bagaimana untuk kita masing-masing secara individu. Zaman sekarang ini kan serba cepat, termasuk juga karena ada sosial media itu isu berpindah cepat, berita ini berpindah cepat, orang itu kehilangan kesempatan untuk melihat betul, mendalami betul, merenungkan betul, menghayati betul apa yang sesungguhnya terjadi. Seringkali belum sampai mendalam sudah ganti isunya, sudah ganti beritanya, sudah ganti masalahnya. Kita seperti orang yang buru-buru terus saja, cepat-cepat terus, tidak sempat, apalagi diminta meditasi segala gitu. Kalaupun sempat berdoa, berdoanya cepat-cepat, pikirannya juga melayang kemana-mana gitu ya, nggak bisa konsentrasi ya. Nah sebaliknya untuk melihat kehidupan yang luas, ya tidak bisa tidak, harus menembus apa yang nampak. Jadi tidak sekedar yang fisik saja. Seperti tadi, air itu ada air kehidupan, roti itu ada roti kehidupan, ada sesuatu di balik yang sifatnya fisik. Maka butuh kecermatan untuk melihat dan menyadari itu semua. Luangkan waktu untuk merenung lebih banyak sekarang ini. Merenung itu tidak sia-sia, bukan pekerjaan pengangguran, tapi justru kebutuhan kita. Apalagi kalau kita mau betul-betul menghayati kehidupan yang Tuhan sudah berikan, merasakan dan mengalaminya. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa cepat-cepat. Apalagi kalau bahasa Jawa gerusa-gerusu, ada ini, ada itu. Wah, ya, jadi semua membuat kita terombang-ambing. Kedua, tentu saja kita melihat tidak hanya ke dalam diri sendiri, tapi juga sekeliling kita. Ya, jadi kehidupan itu tidak hanya ditentukan pada apa yang ada pada diri sendiri tadi, tapi juga dengan dukungan atau keterkaitan yang lain-lain yang ada di sekeliling kita. Gitu. Ya, kayak alam itu juga banyak memberikan inspirasi untuk kita kalau kita sempat meluangkan waktu pergi dan melihat ke alam. Ya, lagi tidak disibukkan dengan urusan kita sendiri. Di zaman sekarang ini Zoom itu bisa menyita banyak waktu ya. Saya sendiri seorang dosen diminta mengajar tapi juga memberikan ceramah, dan sampai dengan seperti ini khotbah itu Zoom, jadi matanya melototin laptop terus gitu, gadget terus, begitu lama-lama juga terasa kabur ini, pusing-pusing juga gitu ya. Dan itu sebuah pertanda bahwa saya juga kurang memperhatikan sekeliling saya. Ketika sempat untuk melihat alam, melihat sekeliling, jadi kayak ada nafas yang dikembalikan, ditambahkan oksigennya, oksigen kehidupan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah kita menyambut Tuhan, ya, menyambut anggur kehidupan dari Tuhan dengan keyakinan bahwa itu bukan nanti tapi sekarang. Ya, seperti pesta itu tadi, anggur itu sudah dinikmati sekarang pada saat pesta itu berlangsung. Ya, kehadiran Tuhan menurut Injil Yohanes itu sudah ada bahkan sejak dunia ini dijadikan. Tuhan selalu ada. Nah, itu yang perlu kita imani. Maka keajaiban itu,
Ya, miracle itu adalah soal belief, seperti lagu Whitney Houston dan Mariah Carey itu. When you believe, ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kehidupan, maka kita mengalami betul arti dari kehidupan yang kita percaya itu. Keajaiban masih ada ketika kita percaya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu untuk mendoakan baik itu sesama kami maupun dunia di mana kami berada. Sesama kami yang membutuhkan perhatian, pertolongan, mereka yang hidup dalam kesengsaraan karena bencana yang baru terjadi di wilayah mereka, atau akibat bencana yang begitu lama, sebagaimana akhir-akhir ini kami mendapati juga para korban letupan Gunung Semeru, tetapi juga banjir, tanah longsor di musim penghujan ini di berbagai daerah. Demikian pula dengan pandemi yang masih terus ada sampai sekarang, bahkan sekarang ini adanya strain baru Omikron yang membuat kami juga khawatir akan keadaan yang terjadi. Sementara itu kami juga mendapati banyak sesama kami yang sudah terinfeksi oleh virus ini. Tolonglah mereka semua, tolonglah kami untuk mampu selalu menjadi penolong bagi mereka yang perlu ditolong. Kami juga berdoa bagi bumi kami ini ya Tuhan. Kami menyadari banyaknya perubahan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini adalah peringatan bagi kami akan terjadinya ketidakseimbangan dunia ini, rusaknya lingkungan yang terutama disebabkan oleh manusia dan terutama karena keserakahan manusia. Biarlah kami semua belajar menjadi bijaksana untuk mendahulukan kehidupan, karena ketika kami hanya mengutamakan keuntungan sesaat, maka kehidupan itu menjadi rusak dan tidak terperhatikan. Ajar kami untuk bijaksana menghitung segala sesuatunya dengan cermat dan untuk kehidupan yang mendatang, bukan hanya untuk diri kami, generasi kami saja. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, kiranya Tuhan memakai gerejamu ini untuk selalu menjadi penolong, menjadi juru damai, menjadi perekat hubungan satu dengan yang lain, dan memberikan ketenangan, tetapi juga mengingatkan mereka yang berlaku serakah, tidak adil, semena-mena terhadap yang lain. Berikan kami juga keberanian untuk menyatakan kebenaran, sekalipun tetap dengan cinta kasih. Inilah seru doa permohonan kami ya Tuhan, dan terlepas dari itu, Tuhan juga berkenan untuk mendengarkan seru doa permohonan setiap pribadi yang ada di sini, keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Biarlah setiap orang yang membutuhkan dan meminta pertolongan Tuhan, Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi Allah dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari bersyukur semua
atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk membawa persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau juga berikan hikmat kepada pelayan-pelayan-Mu agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan dapat digunakan untuk menyatakan kasih di tengah dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun badai hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang.
Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit dan lembah, tanganku dipegang erat. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Meskipun ada hidup menerpa, tanganku dipegang erat. Ketika hidupku sesat, dituntunnya ke jalan yang benar. Meskipun jatuh aku tak rebah, dengan lembut ditopangnya. Firman-Nya ku pegang erat, menjadi suluh bagi langkahku. Berjalan di lembah seram, firman-Nya selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit dan lembah, tanganku dipegang erat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya, 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 amin, amin, selalu ku pegang. Bersama Yesus ku tetap teguh, tak goyah imanku kepadanya. Lewati gunung, bukit dan lembah, tanganku dipegang erat.